Halo semuanya, dalam video dengan permen bounty besar, saya bertanya permen mana yang kalian ingin saya buat. Kebanyakan memilih Twix. Baiklah, mari kita buat Twix yang paling besar yang pernah ada. Pertama, mari lihat apa yang ada di dalamnya. Kami membukanya, lalu dipotong, dan lihat lalu karamel dan coklat susu di bagian luar. Sekarang mari kita pergi ke toko. Hal pertama yang kita butuhkan adalah susu kental. Maksudku, itu banyak sekali susu kental. Kami membutuhkan 215 toples. Kami juga mengambil banyak gula bubuk. Ada 6 kotak. Kami membutuhkan 55 kg tepung terigu. 3 kotak margarin, 12 botol telur, masing-masing berisi 20 telur. Coklat susunya tentunya. Ini semua dengan 2 troli yang posisi penuh, kami menuju kasir. Pembelian kami adalah $574. Ini uang yang sangat banyak. Tapi kami membuat Twix yang besar. Pertama, mari kita membuka biskuit Twix ini. Kami mengambil 16 bungkus margarin dan panci besar. Margarin tuang ke dalam loyang. Kami isi ke atasnya. Kita tinggal meletakkannya di atas kompor dan tunggu semua margarin meleleh. Untuk mulai banyak adonan, kami ambil baskom besar ini. Kami membutuhkan 30 gram tepung terigu. Gunakan gunting untuk membuka paket. Dan tuangkan semua tepung. Angkat margarin sudah dilelehkan dari kompor, lalu tuang. Ambil kotak gula bubuk ini, dibuka, dan 1,5 kotak gula bubuk dalam mangkuk. Yang tersisa untuk ditambahkan adalah 120 butir telur, atau hanya 6 botol telur. Untuk mencampur semuanya dengan baik, kami akan menggunakan mixer besar seperti ini. Adonannya sangat kental, dan tangan saya telah memegang mixer. Tapi bagaimanapun semuanya telah siap. Tongkat Twix kami membuatnya dalam cetakan besi ini. Tuang sedikit mentega ke dalamnya terlebih dahulu. Sebarkan dengan baik di dinding ini. Dan tutupi dengan perkamen. Di sini, kami menurunkan cetakan ke lantai dan dengan tangan Anda, kami meletakkan adonan. Lalu ratakan semuanya. Kami sudah mengisi semua cetakan. Sekarang kita harus mengulangi hal yang sama dengan yang kedua. Selesai. Masukkan cetakan dengan adonan ke dalam oven besar. Lalu ditutup
Dan nyalakan ovennya. Kuki kami akan dimasak sepanjang malam pada suhu 150 derajat. Kami tukar cetakan semalaman, karena sisi kompor memasak semuanya lebih cepat. Seperti yang terlihat bagi kami di pagi hari, kami meletakkan selembar kayu bantis di atasnya dan membalikannya. Tapi kemudian hal terburuk terjadi. Ternyata sepanjang malam kue kami tidak dipanggang sama sekali. Kami tentu saja kesal. Dan kita selesaikan semuanya. Kue dipanggang sepanjang hari. Tentu saja, setelah waktu masak yang lama, toppingnya gosong. Tapi tidak apa-apa. Dengan menggunakan pisau, lepaskan lapisan yang terbakar. Ini dia, biskuit dikupas. Bagian terbuka di atas akan menjadi bagian bawah Twix. Kami mengambil sebagian kecil dari coklat yang kami beli. Kami letakkan 2 mangkuk. Dan hanya menghancurkan coklat di atas meja. Lalu buka, dan kubus sudah dituangkan ke dalam mangkuk. Kami terus seperti ini sampai mereka terisi penuh. Kami masukkan semuanya ke dalam uapnya. Ketika coklat mulai meleleh dan volumenya berkurang, kami menyadari bahwa ini tidak cukup. Ambil sebatang coklat lagi, dan isi mangkok lebih besar ke dalamnya. Dan letakkan ke dalam pemandian uap juga. Bawa cetakan ke studio ini. Batch pertama coklat sudah meleleh. Tuang kedua mangkuk kedua di atas kue. Sebarkan coklatnya ini. Tuang semangkuk besar coklat ke dalam cetakan kedua. Dan taburkan juga. Setelah sekian lama, akhirnya coklatnya jadi. Tempatkan selembar kayu lapis di atasnya, dan balikan coki untuk Twix. Lepas perkamennya. Biskuit ini ternyata luar biasa sekali. Dengan menggunakan dempul, ayah mendempul sudut-sudut bagian dalam cetakan, agar lebih membulat. Setelah itu kami menutupi semuanya dengan perkamen. Kami membawanya ke studio, dan langkah selanjutnya dimulai karamel untuk Twix. Anda membutuhkan gula bubuk untuk karamel, dan susu kental dalam jumlah yang banyak. Kami membuka paketnya. Kita ambil 5. Dan dibuka. Kami akan memasak dalam 2 panci sekaligus. Kami membuka 10 kaleng. Tuang susu kental manis ke dalam panci. Kami menambahkan sesendok gula bubuk. Dan masak semuanya dengan api. Sampai Anda mendapatkan karamel coklat ini. Kami meletakkan ke dalam cetakan. Dan dengan sebanyak ini sangat terlihat luar biasa. Kami seduh karamel dan susu kentalnya habis dengan sangat lambat. Atau kami merebus karamel selama 9 jam. Cetakannya sekitar sepertiga penuh karamel ini, itu sudah cukup. Karamel berada di freezer sepanjang malam. Kami mengeluarkannya, keluarkan dari cetakan, dan letakkan di atas kue. Kami hapus semua perkamen yang menempel dari karamel. Sekarang kita ambil semua coklat yang kita beli. Dan kita bahkan menemukan beberapa coklat hitam. Kami meletakkan panci besar di atas meja, dan kami pecahkan semua coklat ke dalamnya. Selesai. Sekarang kami ambil 3 mangkuk kecil, dan isi dengan kubus coklat ini.
Masukkan mereka ke dalam pemanas uap, lalu lelehkan coklatnya cair dan cair. Tuangkan di atas bar ini. Oleskan semuanya dengan spatula dan membuat lapisan coklat merata. Tuang semua coklatnya. Lalu isi mangkuk dengan coklat lagi. Lelehkan, dan coba rapikan yang kurang dengan diolesi lagi. Untuk tuangan terakhir, kami menambahkan mentega. Lalu aduk rata. Ini akan membuat coklat menyebar dengan sangat baik, mengkilap. Lalu tuangkan juga. Dan ratakan dengan spatula. Dan menggunakan sendok untuk membuat alur khusus di bagian atas. Kami juga menuangkan tongkat Twix kedua. Lalu membuat alurnya. Saat coklat sudah matang, batang Twix raksasa kami sudah siap. Beratnya 220 kg. Butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Dan ini memiliki 1.078.000 kalori. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Mari kita akhirnya memotongnya. Halo semuanya, hari ini kita akan memasak ayam $10, ayam $50, dan ayam $100. Jadi pertama, satu set ban standar seharga $10. Pertama, kita taburkan ayam. Dengan ini kita taburkan dengan bumbu dengan bawang putih kering. Sekarang kita buangkan mayones, dan enak dan buangkannya. Lalu kita bawang putih keringnya juga. Dan tambahkan juga. Dan aduk rata dengan baik. Terlebih dahulu kita isi semprot dengan campuran, dan sisanya bisa ditaruh di atas ayam. Kita letakkan di atas dudukan, dan suntik langsung ke daging ini. Kita mempercepat proses marinasi ayamnya ini. Selesai, kita bisa masukkan ayam ke dalam oven. Kita setel suhu pada 200 derajat, lalu tunggu agar matang dengan baik. Selesai, kita keluarkan dari oven. Ini adalah ayam paling standar yang pernah saya makan. Saya pikir semua orang pernah mencoba ayam seperti ini. Mari kita cicipi dengan bagian terbaiknya. Seperti yang saya harapkan, ini sangat enak. Set produk berikutnya adalah $50. Di sini kita punya tepung terigu, ayam broiler, ayran, sirup jagung, buah kaktus, 10 liter minyak, dan rempah-rempah. Buang bumbunya dengan ayran ini, kami potong botolnya, dan tuangkan ke dalam wadah tinggi ini. Untuk rasa pedas, tambahkan cabai merah pada bubuk secukupnya. Untuk rasa, kita tambahkan lada hitam, lalu jahe kering juga. Kita garami, tentu saja, dan saatnya mencampur. Setelahnya kita sedot dengan semprit. Yang pertama kita isi dadanya. Dan juga bagian paha.
Kami masukkan ayam ke dalam mangkuk dan tuangkan sisa rendaman di atasnya. Lemari es ini selama 5 jam agar bumbu meresap dengan baik. Lalu kita tuang tepung terigu ini ke dalam wadahnya selama 5 jam. Lalu kita tuang tepung terigu ini ke dalam wadah ini. Kami ambil ayam yang sudah dimarinasi, celupkan kembali ke dalam rendaman, buang cairan terlebih dan masukkan dalam wadah. Kita melapisi tepung di semua sisi. Tambahkan air ke dalam mangkuk dan rendaman yang menambah volumenya. Oleh karena itu, saatnya masukkan ayam ke dalam rendaman ini. Kita pastikan ini benar-benar basah. Lapisan breading lainnya juga. Kita lanjutkan dengan cara yang sama untuk lapisan ketiga. Selesai. Sekarang saatnya mengisi kuali dengan minyak. Kita pasang tutupnya agar lebih cepat dan kita potong beberapa kayu. Lalu kita mulai nyalakan api. Dan dalam minyak ayam yang cukup panas, kita masukkan ayam. Seharusnya hampir tidak mendidih, karena daging dalam jumlah besar membutuhkan waktu untuk ayam ini untuk dimasak dalamnya. Setelah 20 menit, kita keluarkan ayam coklat ini dari penggorengan. Selesai. Saya tidak berpikir banyak orang makan ayam seperti ini. Ini sangat renyah. Anda belum melupakan buah kaktus ini? Bukan, jadi kita membuat saus dan asam manis ini. Jadi kita potong menjadi buah, dan Anda melihat bagian buahnya yang matang dalamnya. Jadi kita potong sisanya. Jika buahnya sudah matang, daging buahnya mudah dilepas. Jadi kita tuangkan semuanya ke dalam panci. Dan di atasnya kita peras jus 1 lemon. Kami taruh air di atas api dan rebus semuanya selama 10 menit. Dan tambahkan sirup jagungnya juga. Kita campur dengan sisa bahan. Dan kemudian kita kentalkan semuanya dengan pati. Sausnya hampir siap. Saring saja melalui saringan agar semuanya biji tetap ada. Selesai, saus asam manis tropis sudah siap. Mari kita potong ayam renyahnya dan kita celupkan ini. Dan itu kita celupkan dengan cicipi. Ini sangat lezat. Mari kita alih ke set $100 yang paling mewah. Ada artichoke juga, soy sauce, money truffle, red wine, truffle, Brussels sprout, mini peppers, wort mini, Bordeaux orange, caviar, krim, dan gold dutch. Dan satu lembaran emas ini, karena $100 tidak akan mudah cukup untuk lembaran emas asli ini. Hal yang paling tidak biasa adalah ayam biru ini. Jenis yang disebut ayam sutra Cina. Dia memiliki kulit biru dan tulang hitam. Jadi, mari kita mulai dengan bumbunya. Kami tuangkan anggur merah ke dalam mangkuk. Dan kecap untuk membuang bumbunya lebih asin. Untuk rasa manis, kita gunakan madu truffle. Jadi kita tuangkan sendok. Dan aduk-aduk larutkan madu dalam rendaman. Seperti sebelumnya, kita suntik ayam dengan bumbu marinasi. Kita benamkan sepenuhnya ke dalam rendaman marinasi. Jadi kami biarkan semuanya meresap selama 5 jam di lemari es. Lalu kita masukkan ayam ke dalam tas dan tutup dengan vakum. Ayam siap untuk sous vide ini. Jadi kita masukkan wortel mininya dan kita potong ekornya. Kita masukkan ke dalam tas dan segel dengan vakum. Kita ulangi operasi dengan kubis Brussels dengan paprika mini ini.
Semuanya sudah siap. Sekarang mari kita tuangkan air panas ke dalam sous vide-nya. Taruh semuanya di sous vide-nya. Dan pada suhu konstannya ini ada 70 derajat. Setelah 10 menit kita keluarkan kol dan paprika. Dan setelah 5 menit adalah wortel. Jadi kita tuangkan minyak ke dalam wajan dan masukkan semua sayuran ke dalamnya. Kita goreng pada suhu maksimum selama beberapa menit. Lalu tambahkan jamur eringinya. Saat sayuran mulai mengeras, kita tambahkan sedikit anggur merahnya, sedikit madu truffle-nya, garam, dan dengan lapisan gula ini kita tutup ya sayuran. Selesai. Mari kita siapkan roti focaccia ini. Dengan truffle ini kita butuhkan tepung, air mendidih, garam, dan ambil satu truffle hitam dari toples. Ini bukan truffle termahal, tapi ini untuk roti son tidak masuk akal untuk menggunakan yang lebih mahal. Mari kita di parutan. Sedikit minyak zaitun, dan aduk adonannya. Selesai. Kita potong menjadi 6 irisan yang sama dengan pisau. Kita taruh tepung di atas bagian dan gulung dengan rolling pin-nya. Kita gunakan ring besi untuk mendapatkan bentuk bulat sempurna ini. Kita buat 6 roti. Sekarang kita goreng dalam wajan. Roti mulai menggembung. Jadi saat membalikannya, kita letakkan roti yang sudah jadi atas piring dan tutupi dengan handuk agar lembut. Jadi kita ini. Dan kita bersulang untuk semua roti dengan racai. Selesai. Ayo siapkan saus artichoke ini. Kami buka toples. Dan kami lihat artichoke yang sudah dikupas. Dan yang ini akan butuhkan. Jadi kita tuangkan semuanya ke dalam mangkuk. Dan gunakan blender percelupan untuk menghaluskan semuanya menjadi bubur. Kami tambahkan garam. Dan tuangkan krim. Kami kocok lagi dengan blender ini. Kami tuangkan saus yang hampir jadi ke piring makanan. Nyalakan mesin asap. Dan nyalakan serpian kayunya juga. Kami butuhkan lebih banyak asap di balik tutupnya. Sekarang kita tunggu sekitar 15 menit agar asapnya mengendap di permukaan kuah. Ini saja saus artichoke yang dibumbui asap sudah siap. Ayam sudah dimasak selama 4 jam. Dalam saus vide ini sudah pasti matang. Jadi kita buka. Dan taruh di piring. Sekarang ayam perlu dihias dengan lembaran emas. Pada permukaan yang lembab mudah menempel. Kami ratakan dengan kuas. Setelah itu kita potong bagian lebih kecil. Dan tutup semua ruang yang tertutup dengannya. Kami taruh ayam emas di atas piring ini. Lalu saus artichoke ini. Sayuran mini berlapis glasirnya. Juga saya membaca buku dimasak bahwa kaviar sangat cocok dengan ayam. Jadi kita buka kemudian sebungkus kaviar merah. Dan taruh di mangkok kecil ini. Mari tambahkan roti focaccia ini dengan truffle. Dengan $100 kita tidak akan membuat ayam, tapi makanan lengkap.
Tapi bagaimana cara Anda makan ini? Oleh karena itu, kita ambil roti, kami naruh sausnya juga. Sayuran di atasnya. Yang terpenting, kami potong-potong ayam. Dan juga taruh. Dan di sini daging kami jauh lebih gelap dan padat. Jadi kita potong berapa potong lagi. Dan akhirnya beberapa kaviar merah. Hasilnya adalah tacos yang sangat indah.